Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktik video pembelajaran kali ini, saya memulai pembelajaran dengan asinkron menggunakan Google Classroom. Saya menyapa peserta didik terlebih dahulu, kemudian menanyakan kabar dan juga persepsi awal tentang materi yang sudah pernah disampaikan. Kemudian membuat janji untuk pertemuan sinkron menggunakan Google Meet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya banggakan, pertemuan ke-11 kali ini kita akan mempelajari tentang konfigurasi manajemen bandwidth. Namun sebelum itu, mari kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Semoga dengan kita berdoa tadi dijawab oleh Allah untuk dipermudah dalam menyerap ilmu pelajaran. Pada pertemuan kali ini, yang pertama itu tujuannya adalah supaya nanti setelah kita belajar, peserta didik sekalian dapat mempraktekkan cara mengkonfigurasi bandwidth ya, menggunakan simple QUI maupun QUI3. Sebagai pengantar, Bapak ingin menyampaikan bahwa kemarin kita sudah mempelajari apa itu bandwidth, apa itu throughput, ya kan? Nah, kemudian faktor-faktornya yang menyebabkan bandwidth itu kok tidak sampai ke pelanggan, atau mungkin sampai tapi nggak utuh, atau biasa sering disebut dengan paket loss ya, adanya delay atau latensi. Jadi seberapa penting sih latensi itu? Nah, simulasinya kemarin sudah Bapak sampaikan di handout yang saya share di kelas kita. Nah, kali ini Bapak akan menunjukkan cara untuk konfigurasi bandwidth. Tujuannya apa? Mengkonfigurasi bandwidth supaya masing-masing pelanggan itu mendapatkan alokasi bandwidth yang sesuai dengan jumlah bandwidth yang kita. Quality of service kemarin juga sudah kita pelajari terkait layanan yang dijamin atau jaminan layanan yang diberikan kepada customer pelanggan, sehingga pelanggan merasa tidak terganggu. Walaupun misalnya di sini Mas Ferdian ya, walaupun Mas Ferdian sedang download film misalnya, kemudian Mas Yoga sedang main game, karena limitasinya atau quality of service-nya sudah kita atur di manajemen bandwidth, baik itu menggunakan simple QUI atau QUI3, maka tidak akan terganggu koneksi yang ke Mas Yoga. Jaminannya ya tetap ada CIR-nya, ada minimal yang diperoleh. Oke, tanpa berpanjang lebar terkait dengan manajemen bandwidth, di sini Bapak sudah menyiapkan rekaman video. Tadi udah Bapak share di Google Classroom ya. Udah dilihat belum ya? Ya, itu Bapak share sekaligus untuk tugas mandiri. Jadi nanti bisa untuk setelah kita praktek, peserta didik sekalian sudah Bapak berikan dari sekolah kemarin sudah Bapak berikan fasilitas masing-masing RB941 ya. Nah, nanti bisa dipraktekkan, dikerjakan di rumah. Video tutorial Bapak share ya. Oke, video tutorial Bapak share, nanti silahkan dipelajari bersama. Bapak share layar supaya peserta didik tidak perlu download. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mempelajari tentang simple QUI dan QUI3 sebagai salah satu metode untuk manajemen bandwidth.
Ini seperti yang kita ketahui, saya memberikan tanda untuk Ether 1 adalah WAN. Ini sumber internet dari ISP yang dimana tempat kita berlangganan. Kemudian ada interface WLAN dan juga interface LAN. LAN ini menggunakan kabel UTP, sementara WLAN menggunakan wireless. LAN dan WLAN saya buat satu segmen IP-nya supaya kita mudah untuk memanajemen, yaitu 192.168.30.1 ya /26 menggunakan bridge lokal. Jadi WLAN dan LAN itu dalam satu bridge, yaitu bridge lokal. Sampai sini saya yakin peserta didik semua tahu. Nah, kita nanti akan pelajari simple QUI dan QUI3. Sampai di sini ada pertanyaan? Saya yakin teman-teman penasaran ya untuk segera mempraktekkan. Oke, teman-teman sekalian, perlu diketahui bahwa untuk mengetahui IP yang terhubung atau perangkat yang terhubung, kita bisa lihat di list. Jadi kita tahu list IP-nya di DHCP list ya, DHCP server list. Nah, ini IP yang dipinjamkan ke pelanggan atau ke klien 62 sampai 60. Biasanya Mikrotik memberikan dari yang paling akhir. Pertama kali connect, perangkat yang pertama kali connect itu diberikan IP yang paling belakang. Oke, itu tadi ada /26, jadi 64 IP alokasinya, 2 dipakai untuk network dan broadcast, 1 gateway, jadi host ID yang bisa dipakai 61 tambah, kemudian tambah kita kasih nama klien 1. Jangan lupa untuk target ini kita isi IP perangkat yang terhubung. Di sini Bapak isi 192.168.30.62. Nah, selanjutnya target upload, karena kita dapat alokasinya simetris 1:1, maka Bapak buat upload dan download 1:1. Teman-teman bisa menyesuaikan nantinya untuk upload dan download sesuai kebutuhan. Apply, oke, kita lihat traffic sudah mulai berjalan ya. Nah, lihat sudah ada traffic untuk rule simple queue client 1. Nah, merah ini berarti udah mendekati 100% atau mungkin 100%. Kalau kuning ini di atas 70% konsumsi bandwidthnya. Oke, setelah tadi mengamati tayangan video tutorial, nah selanjutnya Bapak ingin bertanya nih, ya kan? Tadi kan untuk konfigurasi bandwidth itu ada simple QUI dan QUI3. Nah, Bapak tanya, untuk simple QUI itu syaratnya apa ya? Ada yang tahu? Silahkan dijawab di kolom chat. Jadi ada simple QUI dan QUI3. Kalau simple QUI apa, QUI3 apa, itu kan. Untuk kegiatan sinkron menggunakan Google Meet, Bapak rasa cukup, karena yang terpenting apa yang Bapak sampaikan terkait tujuan pembelajaran, kemudian materinya, itu sudah tersampaikan semua. Satu lagi, pokoknya jangan pernah bosan untuk belajar ya, karena orang yang menyerah itu akan ada penyesalan nantinya. Tetap semangat. Kalau nggak ada pertanyaan, Bapak tutup ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Cukup ya? Cukup, kata Rubina. Baik, kata Yoga. Aman Pak, cukup. Oke, baik. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita dapat pada kegiatan pagi hari ini mendapat ridha Allah, sehingga dipermudah semuanya. Bapak akhiri, mari kita tutup dengan berdoa bersama. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, dipersilahkan. Cukup. Ada kesalahan kata, mohon maaf.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.